Good morning, my dear student. How are you today? Teacher Teti still hope you in good condition. Oke, anak-anak teacher kembali lagi bertemu dengan Teacher Teti di pembelajaran tematik tema H, daerah tempat tinggalku, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak teacher, apakah kamu sudah ready untuk belajar? Baiklah, semuanya sudah ready ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Teacher Teti mau undang berdoa dulu ya. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Tuhan kiranya membimbing kami dalam memahami pembelajaran kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak John Level, kamu bisa membuka textbook kamu halaman 64. Nah, coba kamu perhatikan ada dua gambar di atas. Dan gambar tersebut merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Salah satunya itu adalah tarian kan? Nah, tarian, kemudian rumah adat. Kedua gambar tersebut merupakan contoh keunikan yang terdapat di Pulau Sulawesi. Ayo, anak-anak John Level, siapa yang berasal dari Sulawesi? Nah, di Sulawesi ada suku Toraja. Banyak ya di sekolah kita yang berasal dari suku Toraja. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah menjelaskan keunikan gerak tari daerah. Lalu yang kedua, menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Nah, lalu yang ketiga, menjelaskan tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi, khususnya dalam cerita rakyat. Setiap daerah biasanya memiliki acara kebudayaan atau festival daerah yang bertujuan melestarikan kebudayaan daerah setempat. Festival daerah biasanya berisikan beraneka atraksi daerah yang menarik, misalnya tarian daerah. Nah, ternyata setiap daerah memiliki ciri-ciri tarian daerah yang membedakannya dengan daerah yang lain. Contohnya, coba kamu perhatikan halaman 65. Nah, di situ ada tarian daerah Bali ya, yaitu tari legong dan tari pendet. Kemudian ada tarian daerah dari Jawa, yaitu tari serimpi dan tari beksan wireng. Nah, tarian tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Nah, tari legong, penari menggunakan kipas dan gerakannya lincah dan luas tetapi halus dan penuh makna. Lalu tari pendet, penari banyak menggunakan gerakan mata, kemudian gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan bahu dan kaki. Tari yang berasal dari Jawa yaitu tari serimpi. Nah, keunikannya memiliki gerakan dengan tempo yang halus. Jadi dilakukan dengan gerak yang sangat pelan atau gerak gemulai. Lalu ada dia tari beksan wireng. Keunikannya bahwasanya tarian ini menceritakan peperangan tanpa adanya menang atau kalah. Nah, jadi pesan yang hendak disampaikan ini adalah semangat juang yang tak ada hentinya. Menarikan tarian tradisional tidaklah mudah.
Dibutuhkan minat dan upaya yang besar untuk terus berlatih. Kita harus disiplin dan mau bekerja keras. Selain itu, sebaiknya kita belajar dengan tekun dan terus mengasah kegemaran kita agar dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Kegemaran yang kita miliki bisa jadi sama atau berbeda dengan teman yang lain. Ada sekelompok teman yang mungkin memiliki kegemaran yang sama, misalnya membaca. Ada pula yang gemar menari, dan banyak pula yang mungkin gemar menulis atau menggambar. Satu orang dapat memiliki lebih dari satu kegemaran. Nah, Teacher Teddy yakin kalau semua anak-anak John Level ini sudah memiliki kegemarannya masing-masing. Nah, sekarang kamu asah dengan cara berlatih ya. Berlatih tekun supaya kegemaran kamu dapat bermanfaat bagi diri kamu dan juga orang lain di sekitar kamu. Nah, perbedaan kegemaran di dalam satu kelas bukan menjadi suatu penghalangnya di dalam satu kelas atau memicu pertengkaran, tidak. Justru merupakan suatu kebanggaan sebab di dalam satu kelas itu setiap anak memiliki kegemarannya masing-masing. Perbedaan kegemaran dalam satu kelas merupakan keanekaragaman di dalam kelas. Menghormati, menghargai, serta saling memotivasi dapat menciptakan keharmonisan keluarga dalam satu kelas. Dan sikap kita yang seperti itu akan sesuai dengan nilai luhur Pancasila, terutama ajaran Yesus Kristus. Jadi kita harus saling mendukung ya, dan saling menghormati. Tidak hanya tarian tradisional, cerita rakyat juga menjadi keunikan suatu daerah. Cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Cerita ini kemudian berkembang di suatu wilayah. Nah, salah satu contoh cerita rakyat yaitu Ni Timun Mas dan Ilintang Hidung. Sembari teman kamu membacakan cerita ini, kamu mengikutinya ya. Ni Timun Mas dan Ilintang Hidung. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang cantik jelita, bernama Ni Timun Mas. Setiap hari ibunya pergi ke sawah. Letak rumah mereka berjauhan dengan para tetangga. Demi keamanan anaknya, sang ibu biasanya akan bernyanyi saat pulang agar Ni Timun Mas membukakan pintu. Ibu Timun Mas bernyanyi, "Timun Mas, bukakanlah pintu sejenak, ibu sudah pulang dari menuai padi." Suatu hari saat ibunya berada di sawah, seorang raksasa bernama Ilintang Hidung datang melintasi rumah Timun Mas. Raksasa ini sedang mencari makan, ia pun mengguncang-guncang pintu. Timun Mas yang ketakutan tidak berani keluar. Ilintang Hidung pun pergi. Tak lama kemudian sang ibu pulang. Ni Timun Mas menceritakan semuanya. Sang ibu yang ketakutan mewanti-wanti Timun Mas agar tidak membukakan pintu. Apabila mendengar orang lain menyanyikan lagu yang sama dengan yang biasa ia nyanyikan, keesokan harinya Ilintang Hidung pun datang lagi dan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada yang membukakan pintu, ia pun bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, sang ibu pun pulang dan menyanyikan lagu agar Timun Mas membukakan pintu. Ilintang Hidung pun mengetahui rahasia mereka. Esoknya, Ilintang Hidung pun datang lagi dan menyanyikan lagu tersebut. Timun Mas melupakan nasihat ibunya dan membukakan pintu. Ilintang Hidung pun segera membawa Ni Timun Mas ke tempat persembunyiannya. Saat pulang, sang ibu menyadari anaknya telah dibawa oleh Ilintang Hidung. Ia pun menangis berseduh-seduh. Setiap hari ia mencari anaknya. Suatu hari dalam perjalanan mencari Ni Timun Mas, sang ibu bertemu dengan beberapa hewan. Hewan-hewan tersebut adalah tikus, ular, kucing, dan anjing.
Sang ibu merasa kasihan dan memutuskan membawa hewan-hewan tersebut pulang ke rumah. Semua binatang merasa iba kepada sang ibu yang menangis setiap hari sehingga memutuskan untuk membantu sang ibu membebaskan Ni Timun Mas. Ular menjadi penunjuk jalan sebab ia mengetahui rumah Ilantang Hidung. Kucing mengawasi gerak-gerik raksasa selagi ia tidur, dan tikus menggigit tali kurungan Ni Timun Mas. Ilantang Hidung pun tersadar dan hendak mengejar Ni Timun Mas. Segera saja ular dan anjing menghantam Ilantang Hidung. Ilantang Hidung pun terjatuh dan menyerah. Berkat pertolongan hewan-hewan tersebut, akhirnya Ni Timun Mas dapat pulang kembali ke rumah dengan selamat. Terima kasih Aika sudah membacakan ceritanya. Nah, anak-anak teacher, selanjutnya kita akan mempelajari tokoh-tokoh dalam cerita fiksi yang baru saja kita dengarkan dan penokohan dalam cerita tersebut. Maksudnya penokohan adalah karakter daripada tokoh yang ada pada cerita tersebut. Nah, kita akan mempelajarinya melalui jawaban dari beberapa pertanyaan. Oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Nah, jawabannya harus dijawab dengan menggunakan kalimat yang benar ya. Nah, jawabannya adalah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut adalah Ni Timun Mas, Ibu, kemudian Ilintang Hidung, tikus, ular, kucing, dan anjing. Pertanyaan yang kedua, bagaimana karakter setiap tokoh? Nah, kita akan mempelajari karakternya. Jawabannya, Ni Timun Mas memiliki karakter tidak melakukan nasihat ibunya. Sementara ibunya memiliki sifat penyayang. Lalu Ilintang Hidung bersifat cerdik tapi jahat. Tikus, ular, kucing, dan anjing ini memiliki karakter makhluk yang memiliki rasa iba dan tahu membalas budi seseorang. Nah, inilah karakter yang dimiliki oleh setiap tokoh. Ya, pertanyaan ketiga, di manakah latar tempat cerita tersebut? Ayo anak-anak teacher, siapa yang mengetahuinya? Ya, betul sekali. Latar tempat cerita tersebut di sebuah desa. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, apakah pesan moral yang dapat diambil dari cerita Ni Timun Mas dan Ilantang Hidung? Nah, pesan moral dari cerita tersebut ada 3, yaitu yang pertama, kepintaran, kecerdikan harus digunakan untuk hal yang baik. Kalau tidak menggunakan untuk hal yang baik ya, seperti Ilantang Hidung tadi, ya kan? Dia sudah capek-capek menggapai tujuannya, ternyata sia-sia. Nah, jangan mau seperti itu ya. Yang kita lakukan harus bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, terutama bagi yang menciptakan kita. Lalu yang kedua dan yang ketiga, anak-anak teacher coba tuliskan di kolom komentarnya ya. Baiklah anak-anak teacher, kita sudah sampai di ujung pembelajaran subtema 2. Oke. Nah, untuk hari ini anak-anak teacher tidak ada penugasan yang dikumpulkan ke teachernya. Hanya di kolom komentar ya anak ya. Teacher berharap pembelajarannya dapat bermanfaat bagi anak-anak teacher semuanya ya. Oke, kita tutuplah pembelajaran kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa melimpah terhadap kami Tuhan.
Tuhan, Engkau sudah mendampingi kami sepanjang belajar. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami selanjutnya. Tuhan kiranya tetap memimpin kami, Tuhan kiranya tetap menjaga kami. Berkati ya Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga teacher-teacher kami dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Baiklah anak-anak teacher, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dan teacher Teti ingatkan, tetap jaga kesehatannya, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah, pakai masker. Oke, stay healthy and God bless you.